Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Novaldi dengan NIM 23061111365. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi permeabilitas uap air dari film atau plastik. Nah, sebelumnya saya di sini memenuhi syarat tugas dari mata kuliah teknologi pengemasan, dan ya saya mohon maaf karena ini saya terlambat mengumpulkan karena ya ada suatu hal dan lain hal. Di sini saya sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, di sini saya akan mulai dulu mengenai tujuan dari saya membahas materi ini, yang dimana yang pertama ada 3 poin. Nah, pertama itu dapat mengetahui pengertian dari permeabilitas uap air. Kedua itu mengetahui cara kerja dari permeabilitas uap air ini. Terakhir itu mengetahui cara pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu permeabilitas? Nah, perubahan kadar air dalam kemasan dipengaruhi oleh permeabilitas kemasan. Menurut Herawati, permeabilitas uap air kemasan itu adalah kemampuan uap air untuk menembus suatu kemasan pada kondisi suhu dan pH tertentu, sehingga semakin kecil permeabilitas air kemasan, maka daya tembusnya uap air itu semakin kecil. Begitupun pula sebaliknya. Nah, nilai permeabilitas itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sifat kimia polimer, struktur dasar polimer, dan sifat komponen permanen. Nah, umumnya nilai permeabilitas film kemasan itu berguna untuk memperkirakan daya simpan produk yang dikemas itu menurut ulang dari. Nah, selanjutnya cara kerjanya. Pada permeabilitas uap air ini, cara kerjanya itu meliputi bahan-bahan seperti bahannya itu silika gel ya, plastik, dan alatnya itu seperti cawan Petri dan juga label dan lain-lain. Nah, yang pertama itu disiapkan cawan Petri, di mana cawan Petri itu disterilisasikan atau dipanaskan untuk menghindari terkontaminasi oleh mikroba atau lainnya. Nah, sudah sterilisasi itu kita ambil potongan plastik PP dan PE yang dimana dipotong sebesar luas atau permukaan dari cawan Petri tersebut, yang dimana bentuknya seperti lingkaran. Nah, setelah itu siapkan atau masukkan 10 gram silika gel, lalu dimasukkan ke dalam cawan Petri tersebut dan ditutupi oleh plastik yang tadi yang sudah kita buat, dan tutup cawan Petri dengan kerak lilin. Nah, setelah itu sudah ditutup dengan kerak lilin agar tidak masuk udara atau air, lalu diberi label pada cawan Petri dan disimpan selama 2 hari atau 48 jam. Nah, setelah itu catat perubahan berat selama penyimpanan. Itu cara kerjanya. Lalu pengaplikasian permeabilitas ini di kehidupan sehari-hari, di mana saya ambil 2 contoh di mana kita ketahui kemasan makanan ya. Nah, ini adalah aplikasi paling jelas. Produk seperti yang kita ketahui seperti keripik, biskuit, sereal, dan lain-lain yang menggunakan kemasan dengan permeabilitas uap air yang sangat rendah untuk menjaga kerenyahannya. Pertama, untuk mencegah pengumpalan. Kedua, dan memperpanjang masa simpan. Nah, plastik seperti EVO, ethylene vinyl alcohol atau PVDC, polyvinylidene chlorine, sering digunakan sebagai lapisan penghalang uap air yang efektif dalam kemasan berlapis. Yang kedua itu saya ambil contoh pada kemasan obat-obatan. Nah, obat-obatan terutama dalam bentuk tablet atau kapsul itu sangat sensitif terhadap kelembapan, di mana itu kemasan blister atau aluminium foil dengan plastik PVC atau PVDC dirancang
dengan permeabilitas uap air yang sangat rendah untuk melindungi obat dari degradasi akibat kelembapan. Lalu next, ada kesimpulan terakhir di mana permeabilitas uap air pada plastik atau film sangat penting untuk dipahami karena menentukan seberapa baiknya material tersebut dapat menghalangi atau membiarkan uap air melewatinya. Nah, sifat ini krusial dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengemasan makanan yang membutuhkan penghalang kelembapan tinggi untuk menjaga kesegaran, sehingga material dan bangunan yang harus mengontrol aliran uap air untuk mencegah kondensasi dan kerusakan. Faktor-faktor seperti ketebalan film, jenis polimer, adanya aditif, dan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembatan relatif sangat mempengaruhi laju transmisi uap air. Sekian dari saya. Jika ada lebih kurangnya mohon maaf, dan ya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya telat mengumpulkan atau mengajukan tugas ini. Sekiranya ada salah dan khilafan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.